Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Perkenalkan Bapak, saya Ruslianus Simanulang, guru fisika di sekolah ini dan sebagai CGP Angkatan 8 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini mohon izin Bapak untuk bertanya sekaligus sekilas tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah kita ini. Saya dengar bahwa sekolah kita ini setelah di Bapak pimpin, sekolah kita ini banyak kemajuan di berbagai bidang. Ada 7 pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan pada kesempatan ini. Siap ya Pak ya? Ya, siap. Oke, terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Pak? Baik, terima kasih Pak Dos atas wawancara ini. Saya ucapkan selamat Pak Dos sudah memasuki tahapan tentang calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti pada saatnya akan menjadi guru penggerak. Amin, amin. Ya. Kemudian terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Bos, ya, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Ya. Ada beberapa hal yang harus saya identifikasi. Pertama adalah kasus melanggar etika, ya, atau bujukan moral dan tidaknya adalah didasarkan pada satu, ya, apakah kasus itu ya, bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang kedua, saya identifikasi apakah itu bertentangan ya, dengan hukum formal di Indonesia. Karena kita adalah negara hukum, maka acuan hukumnya adalah hukum negara, hukum pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga telah teridentifikasi itulah, ya, maka menjadi rujukan dan acuan, ya, bahwa sebuah kasus, ya, dilema etika atau bujukan dapat kita selesaikan, ya, dengan cermat. Begitu Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Berarti memang di sekolah itu banyak berbagai kasus Pak ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi di dalam menjalankan pengambilan keputusan yang dua-duanya benar dan sama-sama mengandung kebajikan, maka saya biasanya didasarkan pada beberapa hal. Satu, ya, jadi keputusan terbaik itu adalah keputusan yang paling banyak mendapatkan kemanfaatan. Ya, tentu saja kemanfaatan bagi masyarakat, bagi institusi. Jadi kalau ada beberapa pilihan-pilihan, ya, bahwa hal itu adalah kepentingan baik dan benar, ya, kualitas tertinggi dari sebuah keputusan adalah kemanfaatan. Jadi yang paling bermanfaat itulah yang saya ambil keputusan. Dengan demikian berarti konsekuensinya adalah resikonya yang paling kecil. Risiko yang paling ringan, ya, yang paling kecil, yang paling ringan, ya, dan manfaatnya paling besar. Nah, itu Pak. Ya, memang betul Pak, nggak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, nggak mungkin, ya Pak. Betul. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan selama memimpin ini adalah, pertama adalah kita melihat kasusnya secara cermat. Ya. Setelah melihat kasusnya secara cermat, maka kita mengumpulkan data informasi yang sebanyak mungkin, ya, sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya, setelah kita kaji, ya, kasus secara cermat, kemudian mendapatkan informasi, ya, tentu saja di dalamnya adalah landasan hukum penyelesaian.
ya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Iya. Ya. Maka setelah itu ya kita akan mengambil keputusan dengan beberapa pilihan-pilihan, ya dengan skenario pilihan 1, skenario pilihan 2, atau alternatif pilihan 3. Ya. Mana alternatif pengambilan keputusan yang terbaik. Tentu saja langkah-langkah itu biasanya ditempuh tidak sendiri. Ya. Itu akan melibatkan manajemen, ya karena keputusan itu akan berdampak terhadap institusi, Pak Dos. Ya, sehingga ada partisipasi ya dari tim manajemen untuk memberikan masukannya terhadap keputusan-keputusan yang mungkin diambil yang mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi institusi dan masyarakat, yang itu adalah terbaik. Seperti itu biasanya langkah-langkah umum yang kita lakukan. Berarti tetap berkolaborasi dengan manajemen Bapak ya, atau bawahan Bapak lah ya. Gitu ya, Itu adalah satu keniscayaan, ya melibatkan partisipasi manajemen di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, dengan demikian ya, masukan yang berarti, pemikiran yang cemerlang itu bisa memperkuat ya dasar pengambilan keputusan. Ya, betul. Dan hal itu tentu saja adalah penting ya sebagai sebuah proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin banyak yang kita temui di sekolah kita ini, Pak? Tadi saya sampaikan di dalam pertanyaan sebelumnya bahwa kita akan melibatkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan. Di dalamnya adalah manajemen, ya itu adalah salah satu yang dianggap efektif. Ya, pada saat sudah kita melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan, ya maka akan diambil satu keputusan terbaik. Ya, pengalaman mengerjakan saya melakukan 2 hal. Satu adalah pendekatan spiritual. Ya, kemudian yang kedua adalah tadi, ya selain pendekatan spiritual tadi itu terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu melibatkan manajemen, pemangku kepentingan agar keputusan yang terbaik. Kenapa penting di dalam melibatkan hal-hal yang sifatnya spiritual? Karena Allah Tuhan itu maha benar, Dia maha kuasa segalanya. Kita mohon bimbingannya, ya dengan hajat kita yang baik, bermunajat dan menurut petunjuk kepadanya, itu adalah upaya maksimal yang kita lakukan, ya terutama pemimpin aku di dalam mengambil keputusan. Saya masih ingat sebuah kasus ya, yang besar terjadi di bangsa dan negeri ini. Ya, di dalam penyelesaian G30 SPKI mungkin kita kenal yang namanya Surat Perintah 11 Maret. Super Semar. Sebelum Bung Karno menang Super Semar, maka dia kemudian melakukan sebagai seorang muslim dia melakukan sholat 2 rakaat untuk memohon petunjuk bahwa langkah yang dilakukan itu adalah terbaik. Nah, saya bisanya seperti itu. Ya, draft sudah ada, pas keputusan, kemudian akan saya endapkan, kemudian saya akan bermunajat, ya, memohon petunjuknya bahwa semoga keputusan itu adalah mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, ya. Bagi institusi, ya terutama juga bagi masyarakat. Seperti itu Pak. Ya terutama juga bagi negara, karena kita adalah secara hukum administrasi kita adalah abdi negara. Ya kita adalah ASN yang memang bertanggung jawab terhadap pemerintah. Gitu Pak. Berarti keputusan itu diambil tidak terburu-buru Pak ya, harus banyak pertimbangan gitu ya. Oh sangat banyak pertimbangan ya. Hal ini penting agar kita tidak terhindar dari kesalahan, kehilapan ya di dalam mengambil keputusan. Sedapat mungkin kita situasi yang memang tenang ya, sehingga juga dampaknya lebih dirasakan bermanfaat. Baik Pak. Terus saya lanjutkan ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sebut saja terkait dengan PPDB. PPDB itu sebuah kegiatan tahunan yang memang sebuah keniscayaan setiap awal tahun ajaran baru akan dilaksanakan. Bukan rahasia umum lagi bahwa mereka masyarakat itu bisa jadi adalah memaksakan keinginannya
untuk bisa masuk ya siswanya ke dalam sekolah ya. Di sana tentu saja ada tantangan ya. Satu, tantangannya bisa jadi kita akan berjumpa dengan titipan-titipan ya dari para pemegang kewenangan dan kekuasaan ya, atau dari pihak-pihak lain yang memaksakan keinginannya ya. Bahkan bisa jadi dalam bentuk tekanan ya, bahkan bisa jadi dalam bentuk ancaman dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Namun semua itu tantangan terus kita hadapi kalau di dalam pengambilan keputusan ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar operasionalnya, SOP-nya ya. Dan juga tentu saja kita tadi saya sampaikan kita memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan bimbingannya mengambil keputusan yang terbaik. Itu salah satu tantangan dari sekian tantangan pengambilan keputusan yang mungkin memang lazim ditemui di sekolah-sekolah ya pada umumnya. Oke Pak. Tapi kalau menurut saya Bapak sudah sangat berpengalaman untuk mengatasi semua berbagai tantangan itu Pak ya. Amin ya Allah. Oke baik Pak. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik Pak Dos. Kalau secara manajemen kita punya yang namanya evaluasi mingguan. Ya, kita akan melibatkan manajemen ya atau rapat pimpinan ya seminggu sekali atau satu pekan sekali. Itu adalah sebagai upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang kita hadapi ya di sekolah ya, itu yang pertama. Namun demikian juga bisa jadi tergantung urgensinya. Jadi kalau masalah itu kemudian datang ya dan kita hadapi dan perlu penyelesaian ya cepat dan tepat, urgen, tentu saja kita akan melakukan prioritas penyelesaian. Sejauh mana persoalan itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi institusi sehingga kita memang harus segera menyelesaikannya. Ya. Tapi persoalan-persoalan yang memang rutin kita akan terjadwal dengan baik ya, dan sehingga terukur bahwa setiap persoalan yang kita hadapi itu memang ada penyelesaian yang tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat ya. Saya pikir seperti itu Pak Dos. Ya, baik. Berarti di manajemen Bapak itu sudah tertata rapi Pak ya? Kita berusaha Pak Dos Ya, untuk melakukan itu walaupun hidup adalah masalah itu sendiri gitu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan koordinasi yang kuat, manajemen yang kuat ya lewat sebuah rapat pimpinan atau manajemen itu segala persoalan bisa diminimalkan penyelesaian. Oke, terima kasih Pak. Terus kita lanjutkan lagi pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan Pak Bos. Iya. Salah satu faktor yang sangat mempermudah adalah pada saat kita berhubungan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu yang menguatkan. Itu yang utama Pak ya. Itu yang utama yang menguatkan kita dan insya Allah kalau ambil keputusan itu adalah berpijak pada satu kebenaran, kemudian kemaslahatan ya, maka insya Allah Tuhan bersama kita. Dan yang kedua adalah juga support ya, dukungan dari keluarga yang membuat kita nyaman di dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah tentu adalah tim manajemen. Ya, mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian tim manajemen, staf, dan guru-guru yang memberikan support ya, itu adalah mempermudah setiap pengambilan keputusan. Ya. Pak Dos tahu bahwa saya sering memberikan jargon 13 adalah kita. Ya. Artinya apa? Sedapat mungkin segala persoalan yang memang kita hadapi bersama, kita akan pecahkan bersama. Sehingga kesatuan, persatuan, gotong royong ya
di antara para pendidik dan tenaga pendidikan itu harus menjadi kekuatan bersama untuk penyelesaian setiap masalah. Saya pikir itu yang menguatkan saya, ya, sehingga insya Allah ya semua persoalan dan keputusan bisa kita lalui dengan baik. Atau mungkin ada idola bapak mungkin setiap kita mengambil menghadapi satu masalah, kita langsung terpikir idola kita itu gitu loh. Ada nggak Pak seperti idola gitu? Baik, saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya biasanya kalau pada saat mengambil keputusan, saya selalu punya langkah atau prinsip melalui pendekatan spiritual. Spiritual ya. Kenapa harus pendekatan spiritual? Karena insya Allah semua yang datangnya dari Tuhan adalah maha benar. Kita naif, kita lemah, gitu ya. Saya banyak belajar kepada para pemimpin, ya, para tokoh agama, ya, yang menjadi inspirasi saya. Ya. Berarti ada Pak Yai ya. Pasti, ya, mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan mungkin cuma guru tidak pernah belajar langsung, ya. Tapi kita menjadi murid, ya, di dalam pemikirannya Pak. Jadi saya memang sangat menyukai para pemimpin besar yang kemudian dia melalui berbagai tantangan kehidupannya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah berat. Bahasa lainnya bahwa ternyata orang-orang seperti itu adalah dia yang sudah melewati dirinya sendiri, sudah melampaui kepentingan dirinya sendiri. Jadi pada saat orang sudah melampaui kepentingan diri sendiri, itu biasanya dia relatif lebih enjoy di dalam menyelesaikan sebuah perkara. Atau dalam bahasa lain, ya, kalau manusia sudah mewakafkan dirinya untuk kemaslahatan, ya, itu insya Allah dia akan lebih ringan. Ya, banyak mungkin tidak perlu saya sebut, ya, para tokoh kiai, para tokoh pemimpin bangsa, ya, itu juga bagian dari yang inspirasi. Karena secara sosiologis hidup itu proses imitasi. Ya, karena proses estimasi kita pasti akan meniru sesuatu yang positif yang akan diadaptasi dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah ini pertanyaan terakhir Pak ya. Yeah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Di dalam hikmah yang didapat, ya, saya mempunyai keyakinan bahwa proses pengambil keputusan yang terkait dilema kasus ini, ya, yang didasarkan pada kemanfaatan yang besar bagi saya itu adalah ibadah saya kepada sang pemilik hidup saya. Ya, bahkan saya pernah punya prinsip sebelum saya menjadi pimpinan bahwa saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah, bahwa agar tanda tangan saya itu adalah mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Jadi kalau saya mengambil keputusan berujung terhadap kebijakan dan itu adalah mendatangkan maslahat, kebaikan, ya, bagi kebanyakan orang, ya, sekalipun bisa jadi satu sisi orang yang kepentingannya terhalang, bagi saya itu adalah amal ibadah, amal kebaikan, ya, sehingga itu menjadikan kebahagiaan tersendiri, ya, apalagi kalau dampak dari pengambilan keputusan itu adalah kemanfaatan yang besar, ya, untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Itu saya pikir hikmah terbesar yang paling saya rasakan, ya. Tapi hikmah-hikmah yang lainnya tentu saja, ya, bahwa setiap persoalan yang kita bisa selesaikan, apalagi di institusi ini, itu mendatangkan kenyamanan, ya, mendatangkan persatuan, mendatangkan kebaikan dan lain-lain. Saya pikir itu mungkin hikmah yang terbesar dan itu juga menjadi pengalaman, ya, bagi manajemen, bagi guru-guru, stakeholder, ya, di dalam manajemen sebuah sekolah. Yang saat ini paradigma sekolah itu sudah berbeda, ya, dengan paradigma sekian tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu sudah sangat berbeda. Begitu saya pikir, Pak Dus, saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih Pak, bahwa semua pertanyaan sudah diajukan. Semoga SMA Negeri 13 Kota Bekasi semakin maju, semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak Hasim SPDMM, dan semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi sekolah ini sehingga semakin jaya. Oke, demikian wawancara kita Pak. Baik, terima kasih terima sudah kasih, memberikan Pak beberapa Dos. pendapatnya. Ya, Semoga kita sehat-sehat selalu Pak ya. siap sama-sama. Oke, Juga saya terima kasih, selalu Pak. kita berjuang. Ya, terima kasih Oke. Pak Dos. Ya.